Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berdasarkan konteks bacaan kita dalam Sakaria pasal 8 ayat 1 sampai 19, umat Israel telah kembali dari pembuangan Babel. Selama 70 tahun mereka ada di sana, dan ketika mereka kembali ke Yerusalem usai dari pembuangan, bukan berarti umat tak lagi mengalami pergumulan. Kini umat diperhadapkan pada pergumulan yang besar. Mereka harus membangun dan menata kembali kehidupan ekonomi, sosial, dan politik pasca pembuangan, di mana sebelumnya Yerusalem sempat dihancurkan dan umat Israel ditawan dan diangkut ke Babel. Dan yang paling penting adalah umat harus memperbaiki kehidupan spiritualitas mereka dengan cara hidup yang benar di hadapan Tuhan. Termasuk di dalamnya mereka diberi tanggung jawab besar untuk membangun kembali bait suci sebagai simbol kehadiran Allah di tengah umat, sebagai tempat ibadah umat, dan sebagai pusat kehidupan rohani umat. Maka di tengah berbagai tantangan yang dihadapi umat Allah saat kembali ke Yerusalem, di tengah kebimbangan, kegelisahan, dan kekhawatiran mereka, maka Allah memanggil Sakaria untuk menyampaikan beberapa hal penting. Di antaranya adalah janji pemulihan, janji berkat, dan penghiburan. Dan yang paling penting adalah Sakaria menyerukan kepada umat untuk hidup dalam kebenaran. Pasal 8 bacaan kita, secara umum Sakaria mau menekankan kepada umat Israel bahwa Tuhan tidak pernah melupakan mereka. Dia berjanji untuk memulihkan semua sistem kehidupan di Yerusalem. Ada 3 poin penting yang dapat kita lihat. Yang pertama, kasih setia Tuhan kepada umatnya. Ayat 1 sampai 8. Tuhan Allah adalah Allah yang setia. Ia menunjukkan kesetiaannya kepada umat Israel setelah mereka mengalami hukuman dan pembuangan akibat dosa mereka. Umat dibuang bukan berarti Allah tidak peduli, tidak berpihak kepada mereka. Tetapi Allah mau menunjukkan bahwa Ia tidak pernah berkompromi dengan dosa. Allah izinkan hukuman dan penindasan terjadi atas Israel dengan tujuan supaya Israel menyadari dosa mereka dan agar mereka mau kembali ke jalan yang benar dan menjadi umat yang benar-benar setia kepadanya. Dan di balik penyesalan dan pertobatan umat, ada janji pemulihan atas Yerusalem, bahwa Allah akan kembali ke Sion dan Yerusalem akan menjadi tempat kediaman Allah. Yerusalem akan disebut sebagai kota kebenaran dan gunung Tuhan disebut Gunung Kudus. Akan ada damai sejahtera di Yerusalem, di mana baik kakek-kakek, nenek-nenek duduk di jalan-jalan kota, dan anak-anak bermain dengan sukacita. Umat yang tercerai-berai akan dikumpulkan Tuhan. Ia akan membawa yang tercerai-berai kembali ke Yerusalem, dan mereka akan hidup bersama dalam kebenaran. Yang kedua, pemulihan yang membawa sukacita dan damai. Ayat 9 sampai 15. Meskipun umat baru saja melewati masa-masa sulit usai pembuangan, melalui Sakaria, Tuhan mendorong umatnya untuk membangun bait suci. Tuhan Allah berfirman, "Aku akan menabur damai sejahtera." Hal ini berbicara tentang janji berkat Tuhan atas tanah mereka. Pohon anggur akan memberi buahnya, tanah akan memberi hasilnya, dan langit akan memberi air embunnya. Janji berkat ini adalah bentuk pemulihan Allah bagi umat yang hidup dalam kebenaran dan ketaatan. Tuhan mengganti penderitaan mereka dengan kebahagiaan. Kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, maka sekarang kamu menjadi berkat. Kalau dahulu yang terjadi adalah malapetaka, maka sekarang umat merasakan perbuatan baik Allah. Pemulihan Allah bagi umatnya adalah pemulihan yang menyeluruh, menyentuh semua aspek, baik lahir maupun batin. Pada akhirnya pemulihan yang diberikan Allah mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi umatnya. Dan yang ketiga, panggilan hidup dalam kebenaran dan damai. Ayat 16 sampai 19. Janji pemulihan dan pemberian berkat atas kehidupan umat selalu disertai dengan tuntutan untuk hidup menurut kehendak Tuhan.
Tuhan meminta umat-Nya untuk berkata benar, menjalankan hukum dengan seadil-adilnya, menjauhi rancangan-rancangan yang jahat, dan hidup dalam kejujuran dengan menjauhi segala bentuk sumpah palsu. Waktu-waktu puasa yang dilakukan umat pada bulan yang keempat, bulan yang kelima dan bulan ketujuh dan bulan ke-10 yang sebelumnya penuh dengan ratapan dan kesukaran, maka waktu-waktu itu umat akan merasakan kegirangan dan sukacita. Waktu-waktu puasa umat akan menjadi masa umat akan ada dalam perayaan yang membahagiakan dan menggembirakan. Namun, semua ini hanya boleh dinikmati oleh umat yang hidup dalam kebenaran. Makanya di bagian akhir bacaan kita dapat menggarisbawahi satu pesan penting dari Sakaria kepada umat. Dan ini juga yang menjadi tema bacaan kita, yaitu maka cintailah kebenaran dan damai. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, setelah kita melihat dan memperhatikan bagian-bagian yang penting dari firman Tuhan yang menjadi bacaan kita, maka ada 4 hal penting yang dapat kita jadikan pelajaran yang berharga dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman. Yang pertama, Tuhan Allah adalah Allah yang setia dalam segala hal. Kasih dan kesetiaannya tak pernah berkesudahan. Kuasanya terus dinyatakan, termasuk ketika umat berbuat dosa. Allah bertindak dengan memberi hukuman sebagai ganjaran. Dari sini kita belajar bahwa Allah tidak pernah berkompromi dengan dosa. Dosa telah menyebabkan keretakan hubungan antara Allah dan manusia. Dosa telah mengacaukan semua hal yang baik. Hidup bahagia, penuh damai sejahtera di Taman Eden menjadi rusak karena dosa. Namun, yang perlu untuk kita ingat bahwa ketika umat dihukum karena dosa, bukan berarti Tuhan lepas tangan dan tidak lagi memperhatikan umatnya. Justru, melalui hukuman, umat dibawa untuk ada dalam penyesalan dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Begitu juga dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Meskipun kita sering jatuh dalam dosa, kasih-Nya tidak pernah berubah. Dia selalu mengundang kita untuk kembali ke jalan yang benar. Kristus telah menebus dan menyelamatkan kita dari dosa. Hidup yang lama kita yang diperbudak oleh dosa telah dimenangkan oleh Kristus melalui pengorbanan di kayu salib. Dengan demikian, salib mengingatkan kita betapa besar kasih dan kesetiaan-Nya kepada kita. Untuk itu kita selalu terpanggil untuk hidup layaknya sebagai orang yang telah diselamatkan dari dosa, yaitu hidup dalam pertobatan dan kebenaran, hingga akhirnya yang kita akan nikmati adalah sukacita dan damai sejahtera yang sesungguhnya. Poin yang kedua, Tuhan Allah adalah sumber pemulihan, pengharapan, dan berkat bagi umat-Nya. Melalui pengalaman yang dialami umat Israel saat menghadapi berbagai-bagai pergumulan dan tantangan saat mereka kembali ke Yerusalem, maka kita dapat melihat bahwa Tuhan Allah dapat mengubah apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudaraku, dalam kita menjalani kehidupan ini, ada masa di mana kita merasa bahwa keadaan dan pergumulan yang kita hadapi tidak mungkin lagi ada jalan keluar. Kita merasa bahwa segala sesuatu tidak mungkin dipulihkan. Namun, sebetulnya dengan apa yang dialami oleh umat Israel, kita belajar bahwa sesungguhnya Tuhan mampu membalikkan keadaan kita. Ia dapat mengubah penderitaan menjadi berkat. Ia dapat mengubah hati yang diselimuti rasa takut, khawatir, ketidakpastian menjadi hati yang penuh sukacita dan kegirangan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Yang kita lakukan adalah kita berserah dan betul-betul percaya pada setiap janji dan pertolongan Tuhan. Jangan pernah meragukan kuasa dan pimpinan-Nya, sebab Allah selalu bekerja melampaui apa yang kita pikirkan dan rencanakan, dan pekerjaan-Nya selalu mendatangkan kebaikan untuk kita. Poin yang ketiga, sebagai orang percaya,
kita dipanggil untuk hidup dalam kebenaran. Kebenaran di sini mengacu pada kejujuran, kesetiaan, kasih, dan keadilan. Hanya orang yang hidup di jalan yang benar dapat merasakan sukacita dan damai sejahtera yang sejati. Sukacita dan damai sejahtera yang sejati dapat kita peroleh melalui hubungan yang benar dengan Tuhan. Kebenaran dan damai adalah nilai-nilai utama yang harus kita hidupi di kehidupan kita. Sebab ketika hidup berdasarkan pada kebenaran, maka hati akan menjadi damai yang berakibat pada hubungan antar manusia menjadi harmonis. Tuhan menginginkan kita sebagai umat-Nya menjadi pembawa damai dengan mengupayakan hubungan yang sehat dan saling support satu sama lain. Ketika kebenaran dan damai berjalan beriringan, maka akan menghasilkan hidup yang diberkati dan menjadi berkat. Poin yang keempat, dalam menghadapi pesta demokrasi pemilihan kepala daerah di tahun 2024 ini, maka nilai kebenaran dan kedamaian harus menjadi perhatian kita semua sebagai warga gereja. Kebenaran harus menjadi prinsip yang tidak bisa ditawar-tawar dalam proses pilkada ini. Kedamaian harus menjadi nilai yang terus mewarnai proses demokrasi kita, terutama di Sulawesi Utara. Meskipun warna dan pilihan kita berbeda, tetapi kebenaran dan kedamaian harus menjadi bagian kita. Sebagai warga gereja yang sudah dewasa dalam iman, maka yang harus kita lakukan agar pemilihan kepala daerah ini tetap ada dalam kebenaran dan kedamaian adalah: yang pertama, mewujudkan kasih dan kesatuan. Kita diingatkan untuk saling mengasihi sebagaimana Kristus telah mengasihi kita. Maka kita pun terpanggil untuk saling mengasihi. Dalam pemilihan kepala daerah, perbedaan adalah hal yang biasa. Maka hidup dalam damai dan kasih harus tetap menjadi dasar kehidupan kita. Serta itu semua bisa melengkapi dan mengisi sekat-sekat perbedaan yang ada. Yang kedua, umat yang berdoa. Kita tahu doa memiliki kuasa yang besar. Maka kita diajak untuk mendoakan semua proses pilkada agar dapat berjalan dengan jujur dan damai, termasuk para calon yang akan berkompetisi. Kita juga turut mendoakan mereka. Yang ketiga, kita tetap menjaga hati nurani. Sebagai jemaat, kita tetap menjaga hati nurani kita agar tidak ternoda dengan sikap-sikap yang dapat merusak kedamaian kita. Di antaranya adalah hoax, fitnah, ujaran kebencian, money politik, isu-isu yang memecah belah. Mari kita fokus pada nilai-nilai kehidupan yang saling membangun, saling menopang, saling mengasihi, dan menghormati satu dengan yang lainnya. Yang keempat, percayalah pada setiap rencana Tuhan. Apapun hasil yang akan didapatkan dari pilkada nanti, kita diajak untuk percaya bahwa Tuhan memegang kendali atas bangsa dan daerah kita. Siapapun nanti yang akan terpilih, kita mengimani bahwa Dialah pemimpin yang dikehendaki oleh-Nya. Demikian firman Tuhan. Tuhan menolong kita sehingga kita bisa hidup dalam kebenaran dan kedamaian. Amin.